Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, kali ini Bapak akan menerangkan tentang materi fiqhul ahkam. Materi fiqhul ahkam ini diberikan kepada siswa-siswi kelas 11 ilmu-ilmu keagamaan semester genap. Pada dasarnya fiqhul ahkam ini melatari dari nanti materi-materi yang berikutnya. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, mari kita pelajari tentang fiqhul ahkam secara sesama. Mudah-mudahan dengan mempelajari fiqhul ahkam, anak-anak dapat lebih memahami tentang konsep keadilan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak-anak dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Fiqhul ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam setiap menentukan syariatnya, Allah Subhanahu wa taala selalu memiliki maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan itulah disebut maqasidus syariah. Maksud dan tujuan ini yakinilah bukan untuk manusia, bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mulia dengan sendirinya. Kita semua beribadah kepadanya, tak menambah kemuliaannya. Kita semua maksiat kepadanya, tak mengurangi kemuliaan Allah. Apa maqasidus syariahnya? Yang pertama adalah hifdzuddin. Apa itu hifdzuddin? Hifdzuddin adalah menjaga agar kemuliaan agama tetap terjaga dengan baik, sehingga siapapun tidak boleh berbuat semena-mena dalam beragama dan terhadap agama apapun. Yang kedua, hifdzun nafs, yakni menjaga jiwa setiap manusia. Kenapa? Karena hak membunuh hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh antar kita membunuh tanpa hak. Bahkan membunuh hewan saja agama Islam mengaturnya dengan sebaik-baiknya. Misalnya disembelih dengan aturan syariat. Yang ketiga adalah hifdzul aql, menjaga akal manusia agar tetap berpikir secara rasional, secara formal, agar beragama ini harus menggunakan akal sehat kita. Ad-dinu huwal aql. Beragama itu menggunakan rasio kita, menggunakan akal sehat kita. Wa man la aqla la dinalah. Barang siapa yang tidak menggunakan akal sehatnya dalam beragama, maka sesungguhnya dia sedang merobohkan agama itu sendiri. Yang ketiga, yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta benda kita agar dalam bertransaksi tentang harta benda dilakukan dengan cara yang terhormat, cara benar dan baik. Istilah Allah di dalam Al-Quran, faktubuha, tuliskanlah, agar kita saling menjaganya dengan baik. Dan yang kelima adalah hifdzun nasl, menjaga agar keturunan kita adalah keturunan yang mulia di sisi Allah dan di sisi negara. Karenanya berbeda dengan hewan. Kalau hewan bisa kawin dimanapun dengan siapapun, tapi kalau manusia harus ada aturannya pada tataran munakahat. Anak-anakku yang Bapak banggakan, apa itu dasar-dasar fikih hukum? Fikih hukum dibuat atas dasar adanya jarimah. Jarimah adalah perbuatan dosa yang kita lakukan. Dosa itu terjadi akibat dua hal.
Yang pertama, akibat kita mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah akibat kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Keduanya mengakibatkan jarimah, dosa. Kita melakukan larangan juga berdosa, kita meninggalkan perintah juga berdosa. Takwa konsepnya seperti itu. Bertakwa adalah imtitsalul awamir wastinabun nawahi. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Nah, akibat kita melakukan jarimah, perbuatan dosa, maka berakibat. Akibatnya apa? Adanya had atau hukuman terhadap kita. Hukuman itu ada yang sudah ditentukan dan yang kedua ada yang belum ditentukan yang disebut sebagai ta'zir. Hukuman-hukuman yang belum ditentukan baik oleh Al-Quran, oleh hadis maupun oleh ketentuan negara. Mari kita lanjutkan. Unsur-unsur dalam jarimah, unsur-unsur dalam perbuatan dosa yang akan dilihat adalah yang pertama adalah unsur umum. Apa itu unsur umum? Unsur umum itu memuat 3 hal. Yang pertama adalah unsur formal. Apa itu unsur formal? Unsur formal adalah ketentuan hukum yang ada pada sumber hukum. Seperti ada di dalam Al-Quran, hadis, ataupun undang-undang negara. Sehingga kita bisa memutuskan hukuman bagi pelaku kalau sudah ditentukan hukum atau undang-undangnya. Contoh, kita melihat pencuri. Maka pencuri itu di dalam Al-Quran sudah ada ketentuan hukumnya. Unsur formalnya apa itu? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik laki-laki maupun perempuan maka hukumannya adalah dipotong tangannya. Itu namanya formal. Yang kedua adalah unsur material. Apa itu unsur material? Unsur material adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan itu sendiri. Ada enggak perbuatannya? Bukan hanya rekayasa saja, tapi ada, dibuktikan oleh saksi-saksi. Dan yang ketiga adalah unsur moral. Apa itu unsur moral? Unsur moral adalah sifat-sifat pelaku sendiri, yaitu seperti bagaimana keadaan pelaku, berakal, orang gila, dilakukan dengan direncana, disengaja, ataupun tidak disengaja, atau tersalah dan sebagainya, maka nanti akan dilihat dengan baik. Itulah unsur-unsur umum. Sedangkan unsur-unsur khusus adalah unsur tertentu yang terperinci, yang muncul dalam pengembangan kasus. Bapak ingin bercerita tentang kasus yang diputuskan oleh Umar bin Khattab. Dahulu Umar bin Khattab memutuskan tentang sebuah pencurian yang dilakukan oleh orang miskin yang mencuri terhadap tetangganya. Jadi unsur-unsurnya sudah ada itu. Yang pertama unsur formalnya, hukumannya sudah ada. Hukumannya di dalam Al-Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Unsur materialnya ada, yakni perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apa itu? Ya, mencurinya itu sendiri. Yang ketiga akan dilihat unsur khususnya. Ternyata pencuri tadi mencuri karena dia sedang kemiskinan, kelaparan, dan tetangganya adalah orang yang pelitnya, naudzubillah, sehingga tidak memahami bahwa dia harus memberi nafkah kepada atau sedekah kepada tetangganya. Apa yang diputuskan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab memutuskan untuk memberikan hukuman kepada si kaya, yakni si kaya wajib memberikan nafkah kepada si miskin yang pencuri tadi. Itulah namanya pengembangan unsur-unsur jarimah secara khusus. Setelah dilihat maka akan terlihat dengan baik. Berikutnya, macam-macam jarimah. Macam-macam jarimah yang pertama ta'zir.
Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas tindak pidana yang belum ditentukan ketentuannya, baik di dalam Al-Quran, hadis maupun undang-undang ketatanegaraan. Pidana ini belum memenuhi syarat. Pidana ini karena secara formalnya belum ada ketentuan hukumnya, gitu. Atau perbuatannya belum dilakukan. Contoh pidana yang belum memenuhi syarat seperti percobaan pembunuhan. Perbuatannya belum, baru mencoba saja. Maka dia tidak dikenai hukuman sebagaimana hukuman umumnya, tapi dikenai hukuman ta'zir. Contoh lain, anak-anakku pergi ke sekolah, ke madrasah, pakaiannya tidak dimasukkan dengan rapi, maka dihukum oleh petugas piket, push up atau nyapu. Nah, itu hukumannya itu tidak ada dalam ketentuan hukumnya. Namanya ta'zir, membina saja. Pendidikan. Yang kedua adalah jinayat. Jinayat akibatnya adalah kisos atau diyat. Apa itu jinayat? Jinayat adalah hukuman pidana yang berkaitan dengan hak-hak manusia, antar manusia. Hukumannya ada dua. Yang pertama adalah kisos. Kisos adalah mengembalikan seperti semula, yakni hukuman yang sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, seperti hukuman mati bagi pembunuh. Kalau Al-Quran bahasanya hidung dibalas hidung, mata dibalas mata, telinga dibalas telinga, dan sebagainya. Yang kedua adalah diyat. Diyat adalah denda yang dibebankan kepada pelaku untuk diberikan kepada korban atau ahli warisnya. Diyat sendiri ada dua macam. Ada diyat mughaladhah berat dan ada diyat mukhaffafah, diyat ringan. Nanti secara khusus kita akan bicarakan itu. Yang ketiga adalah hudud. Hudud adalah hukuman pidana yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumannya tertentu, berbeda dengan jinayat. Kalau jinayat, hakim nanti akan melihat kasus per kasus, sehingga bisa dibebankan lebih berat, bisa diringankan karena sesuatu hal. Tapi kalau hudud tidak bisa. Hukumannya sudah ditentukan oleh Allah dan terbatas. Manusia tidak bisa merubahnya. Contoh, orang berzina, hukumannya adalah 100 kali denda, 100 kali dera, mohon maaf. Maka tidak bisa dikurangi, ini 80 saja, karena orangnya sudah batuk-batuk. Tidak bisa. Kalau mau menggunakan hukum Allah ini, ya harus 100 kali dera. Atau ditambahi, karena ini orangnya kuat, tak tambahi 110, tidak bisa. Karena ya harusnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada tawar-menawar. Ada 7 macam hudud dalam hal ini, yaitu zina, qadzaf, syurbil khamr, pencurian, perampokan, murtad, mungkin masuk pemberontakan. Akhir kata, mudah-mudahan materi ini dapat membantu anak-anakku yang berbahagia menjadi lebih adil terhadap kita, terhadap manusia yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah, dan di video berikutnya nanti Bapak akan menjelaskan tentang jinayat maupun hukum. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.